Pemirsa, sepanjang November 2021 ada sebanyak 80 pasien DBD yang dirawat. Saat ini Kota Depok menduduki peringkat pertama kasus DBD se-Jawa Barat dengan total kasus hampir 2.000 pasien. Sudah bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Ibu Mary Luciawati. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang, Bang Wilson. Baik, Ibu Mary, saat ini kasus DBD totalnya ada berapa yang sedang dirawat Ibu? Untuk pasien yang dirawat, memang kita masih menunggu laporan dari Rumah Sakit Kota Depok. Namun untuk laporan dari Puskesmas, untuk bulan November ini tercatat 187 pasien. 187 pasien ya Bu ya? Yang laporan Puskesmas untuk bulan November. Nah, untuk laporan rumah sakit kita masih menunggu. Memang ada peningkatan kasus ya dari September, Oktober, itu dari September 212 dan di bulan Oktober ada 309. Nah, untuk totalnya di Kota Depok sampai November, tapi ini Novembernya baru data dari Puskesmas ya, itu sebanyak 2.731. Baik, data dari Puskesmas saja sudah sebanyak itu ya Bu ya. Tapi kalau untuk pasien sendiri ini kebanyakan usia berapa Bu? Kalau dari usia bervariasi, ya tidak khusus anak ya. Kalau DBD itu memang kan di semua usia bisa terjangkau. Baik, lalu ini kan tadi yang hanya baru bisa dimonitor oleh pihak Dinas Kesehatan ini baru hanya Puskesmas. Bagaimana dengan monitor pasien DBD di rumah sakit, Bu? Apakah penanganannya nanti akan sama yang dilakukan kepada pasien? Ya, tentu saja rumah sakit sudah punya standar pelayanan tersendiri ya untuk kasus DBD ini. Ya, ini sebenarnya tinggal laporan terkait dengan laporan karena ini kan masih awal Desember ya, kita masih biasanya menunggu sampai tanggal 5 Desember itu laporan dari rumah sakit baru masuk ke Dinas Kesehatan. Baik Ibu, ini kan memang biasanya di akhir tahun ini di musim hujan angka DBD ini memang biasanya naik karena banyak nyamuk yang berkembang biak. Apa antisipasinya Ibu? Karena musim hujan masih sampai awal tahun sehingga angka pasien DBD ini tidak meningkat sampai awal tahun depan. Ya, baik. Ya, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok sudah terus melakukan penyuluhan yang mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu siaga. Ya, PSN, ya pemberantasan sarang nyamuk selalu dilaksanakan secara rutin. Kemudian kita juga dari Puskesmas selalu rutin juga melakukan pengecekan ya bersama dengan kader. Pemeriksaan jentik berkala. Jadi kita cek ya jentik di rumah apakah ada. Karena demam berdarah ini kita tidak mewaspadai nyamuknya saja tapi jentiknya juga harus diberantas. Ya kalau 3M terus kita mengingatkan untuk terus dilakukan ya. Karena kalau masyarakat seringkali terfokus kepada fogging, tapi fogging itu kan hanya membunuh nyamuk dewasa. Sementara jentiknya dengan fogging tidak bisa mati, sehingga PSN itu paling aktif untuk membunuh jentik nyamuk Aedes aegypti. Baik Ibu, saat ini kan memang aktivitas anak cukup banyak di luar rumah, apalagi ada beberapa wilayah yang masih menyelenggarakan tatap muka. Untuk anak ini apa kira-kira kebiasaan yang harus disampaikan ke orang tua agar anak juga bisa mengantisipasi dan juga tidak terkena DBD ini? Apakah hanya dari lingkungan atau makanan juga perlu ditingkatkan Ibu gizinya? Yang jelas yang pertama lingkungan tadi ya, upayakan pemberantasan sarang nyamuk. Ya kemudian jika diperlukan bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Dan ini memang untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini juga kita selalu ingatkan dilakukan screening terlebih dahulu jika anak itu mempunyai gejala atau keluhan, ya misalnya badan agak demam atau ada batuk pilek, kita tidak sarankan untuk masuk sekolah. Jadi kita sarankan untuk tetap tinggal di rumah.
Baik, terima Jadi, kasih Ibu Mary atas sarannya. Ini ya, juga bisa menjadi perhatian khusus bagi orang tua agar menjaga kebersihan lingkungan dan juga memperhatikan gizi anak agar daya tahan tubuhnya tetap tinggi. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di iNews Siang.